dalam kitab Kashful Asyubuhat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dituding yang memerangi kaum musyrikin sehingga halal darahnya dan hartanya. Ini maka kalau belajar kitab ini Bapak Ibu sekalian, paham Wahabi, maka satu digit lagi jadi teroris. Kenapa? Nabi memerangi kaum musyrikin. Pada sejarahnya Bapak Ibu sekalian, Nabi 13 tahun di Mekah, beliau menahan diri walaupun dizolimi. Saking tidak mau perangnya Nabi, mengalah hijrah ke Madinah. Sudah di Madinah 2 tahun, kafirin dan musyrikin yang menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar, perang pertama di tahun kedua. Jadi yang memerangi siapa ini? Musyrikin atau Nabi? Tapi paham Wahabi, Nabi yang memerangi, menghalalkan darahnya dan menghalalkan hartanya orang-orang musyrikin. Nah, ini yang disebutkan biangnya teroris. Biangnya teror. Padahal Nabi diajarkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan agama Tuhanmu bil hikmah, dengan hikmah, wa mau'idotil hasanah, dan mau'idoh, nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Yang terakhir harus pun munadharah atau mujadalah billati hiya ahsan, dengan argumentasi yang lebih baik. Tapi ia menuding dalam kitab ini bahwa Nabi memerangi kaum musyrikin. Ini keterangannya. Wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama qatalahum. Apabila engkau membuktikan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum, yang memerangi kaum musyrikin. Jadi menuding Nabi yang memerangi siapa? Kaum musyrikin. Wa inna qasdahum al malaikah wal anbiya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ilallah bizalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Maka dengan demikian musyrikin itu halal darahnya, begitu juga halal hartanya untuk diambil. Ini adalah ajaran yang menjadi bibit ajaran teroris. Ini jelas di dalam kitabnya. Ia kenapa berdalih seperti itu? Mengambil satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idang salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumu. Apabila selesai bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disebut 4 bulan ya, yang diharamkan oleh Allah selesai, faqtulul musyrikina. Bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin haitsu wajadtumu, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ayat ini dijadikan dalil bahwa Nabi memerangi orang musyrikin dan menghalalkan darah dan harta mereka. Jadi inilah salahnya jargon kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Itu salah satu jargonnya. Kembalilah Quran dan Sunnah, jangan kepada pahamnya ulama. Akhirnya dia mengambil Quran tanpa ilmu tafsir. Coba lihat dalam tafsir Mu'tabar, ayat ini apa sebab nuzulnya? Sebab nuzul ayat ini karena kaum muslimin diperangi oleh orang-orang musyrikin. Maka pada akhirnya Nabi diperintahkan untuk membalas mereka. Jadi bukan ayat ini memerintahkan memerangi orang musyrikin, tapi sebab nuzulnya adalah karena kaum muslimin selalu diperangi oleh kaum musyrikin dan kafirin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah salahnya kalau orang mengambil meregu Quran dan Sunnah tanpa ijtihadnya, tanpa usul fikih yang benar, maka man fassara Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya tanpa kaidah ilmu tafsir, tanpa mengambil dari tafsir-tafsir Mu'tabar, maka pada akhirnya siap-siaplah tempatnya neraka. Jadi Quran yang disalahkan, seolah-olah Quran yang menyuruh memerangi musyrikin itu.